Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NIM 2073021, dengan mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan uh, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah saya buat. Nah, dimana untuk soal pertama itu, uh, tuliskan prinsip kerja, nama, dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi. Lengkapi dengan gambarnya. Nah, untuk jawabannya sendiri itu, sistem kemudi pada kendaraan berfungsi untuk mengubah arah gerak kendaraan melalui roda. Bila steering wheel diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear yang memperbesar tenaga putar sehingga dihasilkan momen yang besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Nah, untuk jenis-jenis sistem kemudinya sendiri itu, yang pertama ada manual steering. Untuk manual steering bisa teman-teman lihat di sini ya gambarnya, dimana steering wheel ini, untuk komponen steering wheel sendiri fungsinya sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. Steering column berfungsi mekanis menyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadi tabrakan. Steering gearbox berfungsi untuk menggerakkan roda depan. Steering linkage fungsinya untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Ball joint fungsinya agar pergerakan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi pergerakannya semakin halus. Bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Nah, dashboard berfungsi untuk melindungi komponen rak dari kotoran, baik debu atau lainnya. Tie rod end berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arahan dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda. Steering hose berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Nah, untuk jenis sistem kemudi selanjutnya itu ada hydraulic power steering, di mana teman-teman bisa melihat gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk komponen pertama ada reservoir tank steering oil yang berfungsi untuk menampung oli power steering yang dialirkan ke bagian low pressure hose. Yang kedua ada high pressure steering hose yang berfungsi untuk mengalirkan fluida bertekanan tinggi ke rotary. Yang ketiga ada rotary control valve, berfungsi untuk mengatur arah aliran fluida dari pompa. Yang keempat ada pompa power steering yang berfungsi untuk menghasilkan fluida bertekanan tinggi. Yang kelima ada low pressure steering hose yang berfungsi untuk mengalirkan fluida bertekanan rendah ke rotary. Yang keenam ada steering crankshaft yang berfungsi untuk menyangga piston dan rack gear ke power cylinder. Yang selanjutnya ada steering gear housing yang berfungsi untuk pelindung power steering rack, shaft dan pinion gear. Ya, kemudian ada power cylinder yang berfungsi untuk menggerakkan roda gigi dan tekanan fluida. Nah, untuk jenis selanjutnya itu ada electric power steering, di mana teman bisa melihat ya gambarnya seperti ini. Nah, untuk komponennya yang motor elektrik ini berfungsi sebagai meringankan sistem kemudi ketika diputar ke kanan dan ke kiri. Untuk kopling sendiri berfungsi untuk menghubung dan melepaskan motor dengan batang kemudi sesuai kondisi elektronik control module atau ECU, bisa disebut ECU. Nah, ECU ini berfungsi untuk mengatur kerja dari power steering elektrik secara menyeluruh. Vehicle speed sensor berfungsi untuk memberikan data atau informasi kepada EPS control module mengenai kecepatan mobil. Onboard diagnostic display berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengemudi apabila terjadi masalah pada electric power steering dan pengemudi disarankan untuk segera memeriksa. Vehicle speed sensor berfungsi untuk memberikan data atau informasi pada EPS control module mengenai kecepatan mobil. Torque sensor berfungsi untuk memberikan informasi atau data ke kontrol modul atau ECU ketika setir kemudi mulai diputar oleh pengemudi. Nah, gangguan-gangguan pada sistem kemudi sendiri itu, yang pertama ada kita itu bisa terjadi karena roda mobilnya bergetar. Nah, jika terjadi roda mobil bergetar ini, hal ini mungkin disebabkan oleh roda yang tidak seimbang atau keharusan pada bagian kaki-kaki. Langkah memperbaikinya adalah dengan melakukan penyetelan keseimbangan roda atau
mengganti bagian yang aus. Kemudian ada kemudi bisa terjadi terasa berat ya. Jika kemudi mobil terasa berat, hal ini mungkin disebabkan oleh masalah pada sistem power steering atau keausan pada bagian kemudi. Ini bisa jadi aus ya. Untuk langkah memperbaikinya dengan mengganti cairan power steering atau mengganti bagian yang rusak. Selanjutnya ada suara berisik pada kemudi. Jika terdengar suara berisik ketika kemudi diputar, hal ini dimungkinkan karena keausan pada bagian kemudi atau masalah pada sistem power steering. Langkah memperbaikinya adalah dengan mengganti bagian yang rusak atau mengganti cairan power steering. Nah, untuk soal yang kedua, tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment, lengkapi dengan gambarnya. Nah, untuk gambarnya bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti ini. Front wheel alignment adalah proses penyesuaian sudut dan posisi roda depan mobil agar sejajar dan sejajar dengan sumbu kendaraan. Nah, fungsi utama dari front wheel alignment ini adalah untuk memastikan bahwa roda depan mobil berada pada posisi yang tepat untuk memaksimalkan kinerja dan umur ban, meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat berkendara, serta mengurangi gesekan dan keausan pada bagian kemudi dan suspensi. Nah, untuk kerusakannya sendiri itu yang pertama ada kemudi terasa goyang atau getar. Nah, penyebabnya itu kita bisa mengecek balance roda dan kondisi suspensi. Nah, untuk cara memperbaikinya sendiri itu kita bisa melakukan balancing roda atau ganti komponen yang rusak. Selanjutnya bisa juga karena mobil bergetar pada saat berjalan di kecepatan tinggi. Itu bisa jadi karena keseimbangan roda rusak. Nah, untuk cara memperbaikinya, periksa keseimbangan roda, periksa suspensi, dan periksa steering rack. Selanjutnya bisa jadi karena roda bergetar saat dikemudikan. Itu penyebabnya karena keseimbangan roda itu rusak. Kita bisa periksa keseimbangan roda, periksa sudut caster dan camber. Selanjutnya ada mobil menarik ke satu sisi saat dikemudikan. Penyebabnya karena sudut caster tidak tepat. Nah, lakukanlah periksa sudut caster dan camber. Periksa juga tekanan angin ban dan periksa keseimbangan roda. Selanjutnya ada juga karena kemudi terasa berat. Nah, cek juga tingkat keausan pada komponen seperti tie rod atau ball joint. Nah, cara mengatasinya kita bisa ganti komponen yang rusak atau aus seperti tie rod atau ball joint itu sendiri. Yang ketiga, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambarnya. Nah, rem parkir atau parking brake berfungsi pada saat kendaraan parkir. Mobil penumpang dan kendaraan niaga yang kecil mempunyai rem parkir tipe roda belakang atau kadangkala dengan rem kaki atau rem parkir khusus yang dihubungkan dengan roda-roda belakang. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat ya, yang seperti ini ya. Rem parkir roda belakang ini rem parkir terhubung dengan roda belakang. Ketika rem parkir diaktifkan, maka roda belakang akan mengerem. Tipe rem parkir dengan roda belakang ini banyak digunakan pada kendaraan kecil dan penumpang. Gambarnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Pada rem parkir tipe center brake, rem terpasang di antara poros propeller dan transmisi. Saat rem parkir tipe ini diaktifkan, maka gaya pengereman akan terjadi di poros propeller dan transmisi. Tipe rem parkir center brake ini banyak digunakan pada kendaraan niaga. Nah, cara kerja rem parkir ini yang pertama, saat tuas rem parkir ditarik atau pedal rem parkir ditekan, tali penggerak pada tuas atau pedal tersebut akan menarik kabel rem parkir. Yang kedua, kabel rem parkir kemudian menarik pengait rem pada cakram atau drum rem sehingga rem parkir akan menahan putaran roda dan mencegah kendaraan bergerak. Yang ketiga, pada kendaraan yang dilengkapi dengan sistem rem parkir elektrik, ketika tuas atau pedal rem parkir ditarik atau ditekan, akan mengaktifkan motor listrik pada unit kontrol elektronik atau ECU. Motor listrik akan menarik kabel rem parkir sehingga rem parkir akan menahan putaran roda dan mencegah kendaraan bergerak. Nah, yang keempat, saat rem parkir ditarik atau ditekan, lampu indikator pada dashboard mobil akan menyala, menandakan bahwa rem parkir telah diaktifkan. Nah, gangguan-gangguan pada rem parkir sendiri itu karena yang pertama bisa jadi pada tempat yang menurun kendaraan masih juga bergerak. Itu untuk cara memperbaikinya kalian bisa ganti kawat penarik yang telah kendor atau karat. Yang kedua, karena kerja rem tidak memuaskan, itu kalian bisa berikan pelumas.
Yang ketiga, tarikan kawat melebihi spesifikasi. Kalian bisa lakukan penyetelan pada baut penyetel yang ada di tuas. Yang keempat itu karena tarikan rem parkir jadi lebih tinggi. Nah, kalian bisa menggantikan dengan komponen kanvas yang baru. Selanjutnya ada tuas rem tangan sulit diturunkan gitu. Nah, untuk caranya itu kalian bisa bersihkan kotoran yang menyumbat pada rem tangan, terutama pada mekanisme kabelnya. Nah, untuk soal keempat, di mana tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik, serta lengkapi dengan gambarnya. Nah, untuk gambarnya sendiri kalian bisa lihat di sini ya. Ini gambar dari rem hidrolik ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk prinsip kerja rem hidrolik pada dasarnya adalah memanfaatkan fluida hidrolik untuk mentransmisikan tekanan dari pedal rem ke sistem rem pada setiap roda. Untuk jenis-jenis rem hidrolik sendiri, yang pertama ada rem cakram hidrolik, yang kedua ada rem tromol hidrolik, yang ketiga ada rem ABS hidrolik. Nah, untuk komponen-komponen rem hidrolik sendiri itu yang pertama ada master cylinder, merupakan komponen penting pada sistem rem hidrolik yang berfungsi untuk menekan cairan rem ke dalam sistem. Yang kedua ada brake lines, di mana pipa rem atau jalur rem digunakan untuk mengalirkan cairan rem dari master cylinder ke kaliper atau silinder rem. Yang ketiga kaliper, merupakan komponen yang meletakkan bantalan rem dan berfungsi untuk menekan bantalan rem pada cakram. Yang keempat ada silinder rem yang berfungsi untuk menekan bantalan rem pada drum. Yang kelima ada brake pads, digunakan untuk menghentikan putaran roda. Yang keenam ada disc brake sebagai rem yang menggunakan cakram sebagai bagian dari sistemnya. Ketika pedal rem ditekan, fluida rem mengalir ke kaliper yang kemudian menekan bantalan rem pada cakram. Yang ketujuh ada drum brake, di mana ketika pedal rem ditekan, fluida rem mengalir ke silinder rem yang kemudian menekan bantalan rem pada drum. Yang kedelapan ada brake booster, di mana fungsinya untuk memperkuat tenaga pengereman yang dihasilkan oleh pengemudi ketika menginjak pedal rem. Yang kesembilan ada brake fluid, di mana digunakan untuk mentransmisikan tenaga pengereman dari master silinder ke kaliper atau silinder rem. Yang ke-10 ada brake pedal, di mana untuk menggerakkan master silinder dan memulai proses pengereman. Nah, untuk gangguan-gangguan pada rem hidrolik sendiri itu yang pertama bisa jadi karena rem terasa lemah atau tidak merespon. Itu kemungkinan terjadi kebocoran. Kalian bisa periksa sistem rem dan pastikan tidak ada kebocoran pada pipa rem. Yang kedua, rem terdengar berdecit atau berderit, kemungkinan terjadi gesekan berlebihan. Nah, kalian bisa segera menggantikan dengan yang baru ya. Yang ketiga, rem mengeluarkan suara desis saat pedal ditekan, kemungkinan terjadi gesekan atau antara kampas rem dan cakram rem. Nah, kalian bisa bersihkan kampas rem dan cakram rem dengan cairan pembersih rem. Selanjutnya ada pedal rem terasa keras atau sulit ditekan. Nah, kalian bisa periksa kondisi master cylinder dan kaliper rem. Dan selanjutnya ada rem terasa panas atau terbakar. Nah, kalian bisa kurangi penggunaan rem secara berlebihan atau gunakan rem yang lebih tahan panas untuk menghindari masalah ini. Nah, untuk soal yang kelima, jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama, untuk rem otomatis tipe 1 ya. Pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 1 terdapat sebuah bantalan penyetel yang terletak di dalam kaliper rem. Bantalan penyetel ini diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara kampas rem dan cakram selalu dalam kondisi yang optimal. Ketika kampas rem aus dan jarak antara kampas rem dan cakram menjadi lebih besar, bantalan penyetel akan menyesuaikan posisinya dan mendorong kampas rem kembali ke posisi awal yang tepat. Hal ini memastikan performa pengereman tetap optimal. Yang B, sistem penyetelan rem otomatis tipe 2. Terdapat sebuah roda gigi penyetel yang terletak di dalam kaliper rem. Roda gigi penyetel ini terhubung dengan sebuah pegas dan diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara kampas rem dan cakram selalu dalam kondisi yang optimal. Yang ketiga, sistem penyetelan rem otomatis tipe 3. Nah, terdapat sebuah kabel yang terhubung dengan tuas penyetel pada tromol rem.
Kabel ini diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara kampas rem dan drum rem selalu dalam kondisi yang optimal ketika kampas rem aus atau jarak antara kampas rem dan drum rem menjadi lebih besar. Nah, untuk soal ke-6 itu tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS, lengkapi dengan gambarnya. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, seperti ini ya. Dan ini juga rem ABS ya. Untuk cara kerja rem ABS itu pertama sensor kecepatan roda yang berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran masing-masing roda kendaraan. Yang kedua ada modulator hidrolik. Modulator ini terdiri dari pompa dan katup yang mengontrol tekanan hidrolik pada roda-roda kendaraan. Yang ketiga controller elektronik, di mana mendeteksi apakah roda-roda kendaraan terkunci saat pengereman. Yang keempat ada pengereman. Ketika pada rem tekan, sistem rem ABS akan memonitor kecepatan putaran roda kendaraan melalui sensor kecepatan roda. Yang kelima pengereman ulang. Jika roda kendaraan tidak terkunci, sistem rem ABS akan mempertahankan tekanan hidrolik pada roda tersebut. Nah, untuk komponen-komponen pada rem ABS sendiri, pertama ada sensor kecepatan roda. Ini mengukur kecepatan putaran setiap roda dan mengirimkan informasi ke sistem ABS. Yang kedua ada modulator, dia menerima sinyal. Yang ketiga ada Central Electronic Control Unit atau ECU, dia merupakan pusat kendali dari sistem ABS. Yang keempat ada aktuator, di mana digunakan untuk mengontrol tekanan rem pada setiap roda. Yang kelima ada lampu peringatan ABS, di mana untuk menyala pada dashboard mobil saat sistem ABS mengalami kerusakan. Yang keenam ada kabel dan konektor, di mana untuk memastikan bahwa sinyal yang diperlukan dapat dipindahkan dengan benar antara komponen. Untuk gangguan-gangguan pada rem ABS, yang pertama ada lampu peringatan ABS menyala di dashboard. Ini menunjukkan bahwa sistem rem ABS mengalami masalah. Jika kabel dan konektor terlihat baik-baik saja, mungkin ada masalah dengan sensor kecepatan roda atau ECU. Yang B, getaran saat pengereman. Yang C, rem tidak bekerja secara konsisten. Dan yang D, rem terkunci saat pengereman. Nah, untuk soal yang ketujuh, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya, lengkapi dengan gambarnya. Nah, jawabannya teman-teman bisa lihat ya jenis-jenis gambar-gambar dari rem tromol seperti ini. Nah, ini adalah gambar-gambar dari rem tromol. Untuk komponen-komponen rem tromol sendiri itu, yang pertama ada backing plate, kedua ada silinder roda, yang ketiga ada sepatu rem dan kampas, yang keempat ada return spring, yang kelima ada brake shoe holder, yang keenam ada brake shoe adjuster, yang ketujuh ada parking brake lever, yang kedelapan ada tromol rem, yang kesembilan ada parking brake cable. Nah, untuk jenis-jenis tipe rem tromol sendiri itu terbagi menjadi 5 teman-teman ya. Dimana yang pertama itu tipe leading dan trailing, yang kedua ada tipe two leading, yang ketiga ada tipe dual two leading, yang keempat ada tipe uni servo, dan kelima ada tipe duo servo. Untuk cara kerja rem tromol sendiri itu, pada saat pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari sistem rem akan diteruskan ke silinder roda. Nah, selanjutnya silinder roda ini memiliki piston yang akan mendorong kampas rem ke dalam drum. Piston ini bergerak ke arah drum dan memaksa kampas rem untuk menempel pada permukaan dalam drum. Ketika kampas rem menempel pada drum, akan terjadi gaya gesekan yang akan memperlambat putaran drum dan mengurangi kecepatan kendaraan. Selanjutnya, panas yang dihasilkan oleh gaya gesekan akan diserap oleh drum dan kampas rem. Selanjutnya, jika terjadi pemanasan yang berlebihan, maka rem tromol dapat mengalami fading atau hilangnya kekuatan pengereman karena kampas rem kehilangan kemampuannya untuk menempel pada drum. Nah, untuk gangguan-gangguan dan cara memperbaiki pada rem tromol sendiri, itu yang pertama rem terasa bergetar saat ditekan. Solusinya yang dapat dilakukan, kalian bisa mengganti drum rem yang sudah aus. Yang kedua, rem terdengar berdecit saat ditekan. Solusinya kalian bisa mengganti kampas rem yang sudah aus atau menggerinda permukaan drum yang kasar dan berkarat. Yang ketiga, rem terasa lembek. Solusinya adalah mengeluarkan udara dari sistem rem dengan cara melakukan bleeding. Yang keempat, rem sulit ditekan. Kalian bisa membersihkan dan mengganti kampas rem. Yang kelima, karena rem terasa keras dan kurang responsif, kalian bisa mengganti cairan rem dengan yang baru dan membersihkan sistem rem. Baiklah, cukup sekian dari video penjelasan dari jawaban saya pada
UTS kemudi rem suspensi pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.